Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Puji Tuhan. Ya. Baik, sebelum saya menyampaikan khotbah saya pada malam hari ini, ya, terkhususnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebenarnya bukan saya, tapi saya menggantikan. Karena yang berkhotbah pada malam hari ini berhalangan begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sedikit pemberitahuan, mungkin ada yang tidak mengenal saya. Saya ini penginjil Diaman yang diutus pada bulan 9 kemarin, yaitu di Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya atau di Kecamatan Talakenya. Jadi siapa tahu ada yang bertanya-tanya begitu. Oke, baik kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu yang terkasih Tuhan dalam Yakobus. Tadi kan Yakobus, sekarang Yakobus lagi. Dalam Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Oke, karena ayat ini pendek, kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong pimpin kami, berikan hikmat kepada kami, agar yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Jadi kita lihat di dalam Yakobus ini adalah surat atau suatu nasihat kepada orang yang percaya. Dan tentu kalau kita melihat ayat per ayat di dalam Yakobus ini, ada banyak makna dan ada banyak poin yang perlu kita pelajari. Tetapi karena waktu kita pada malam hari ini, saya mengambil 2 poin saja untuk kita pelajari pada malam hari ini. Jadi, judul khotbah saya pada malam hari ini yaitu nasihat terhadap orang percaya. Pertama, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan,
ayat pertama sampai yang kedua itu berbicara tentang berdoa. Bahkan nanti sampai 3 sampai 6 itu berbicara tentang berdoa. Kalau kita melihat berdoa itu adalah alat komunikasi kita terhadap Tuhan. Berdoa adalah bagaimana cara kita mengucap syukur dan bagaimana cara kita meminta terhadap Tuhan. Dan di sini di ayat 1 sampai 2 ini teguran terhadap orang yang mengandalkan dirinya dengan melakukan kehidupan atau dia menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa berdoa. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita lihat di ayat 1 sampai 2, dia jelaskan sini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkara di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, banyak orang yang meremehkan tentang berdoa. Dan banyak orang yang menyepelekan tentang berdoa. Di sini dia bahas tentang berdoa. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang tidak menggantungkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena berdoa itu sendiri maknanya adalah di mana dia berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, jadi penekanan di sini adalah ini adalah konflik, ya pertengkaran, ya keinginan dunia, ya di mana dia mengutamakan kedagingan daripada Tuhan. Makanya dia mengatakan, kamu iri hati, kamu bertengkar, karena kamu tidak berdoa. Apakah di antara kita ada yang lupa berdoa? Saya tidak lihat ya hidup masing-masing saudara. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah ketika sebelum berangkat sudah berdoa? Apakah sebelum kerja sudah berdoa? Apakah ketika sudah bangun pagi sudah berdoa? Apakah sebelum tidur sudah berdoa? Ataukah pekerjaan lebih penting daripada segalanya? Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, secara umum berdoa adalah memohon atau meminta kepada Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, satu tingkat lebih tinggi, berdoa adalah nafas kehidupan hidup. Jangan anggap sepele berdoa. Jangan biarkan kedagingan saudara ya mengendalikan saudara. Ya kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Apa katanya? Oh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena kenapa? Karena banyak orang bangun dari tidur, lupa berdoa. Itu secara personal. Kedua, lupa ajak keluarga, anak-anak, mengajarinya. Atau kalau ada cucunya, dia ajak. Lupa. Karena kenapa? Sibuk saya kerja dulu. Nanti itu berdoa. Kalau saya tidak kerja, bagaimana Tuhan memberkati saya? Karena kenapa? Pekerjaan adalah yang utama. Tapi dia tidak tahu bagaimana dia hidup, bagaimana dia menghirup udara yang segar tanpa ucapan syukur dari Tuhan. Tuhan memberikan porsi kepada kita masing-masing. Sebagai mahasiswa, mahasiswi, apakah sudah berdoa terhadap Tuhan?
Oh ya, ini Tuhan, saya sebagai mahasiswa teologi, saya serius melayani Engkau. Atau saya kan mahasiswa teologi, yang penting saya ada di dalam lingkup GBA, maka keselamatan itu ada pada saya, dan saya sudah diselamatkan. Emang gue pikirin keluarga saya. Terserah. Kan ada penginjilannya yang memberitakan. Jangan main-main, saudara. Buat apa bertahun-tahun di tempat ini? Kalau Anda atau kita, jangankan kalau tidak serius, lebih baik keluar. Kalau lebih mengutamakan pekerjaan. Saya tidak mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak baik. Pekerjaan itu tidak penting. Saya mengatakan uang dan pekerjaan itu penting, tetapi bukan yang utama. Ngerti nggak alur pikiran itu? Pekerjaan dan uang itu penting. Kita bisa ke rumah sakit, kita pakai uang. BPJS sekarang. Kita ke mall, parkir mobil atau motor, pakai uang. Semua bisa pakai uang. Tetapi bukan itu yang utama. Makanya Tuhan berfirman ya, Tuhan menyampaikan firman-Nya. Kamu bertengkar, kamu melakukan segala sesuatu karena kamu tidak berdoa. Karena kenapa? Sebagai orang percaya, berdoa itu adalah nafas kehidupan kita. Karena itu hubungan kita antara Tuhan. Dia yang mencipta. Dia tahu kita. Dia tahu isi hati kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Di sini ada 3 di dalam hal tidak berdoa. Itu pertama, karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Oh, saya hebat kok. Saya masih kuat. Itu orang-orang di luar sana karena kenapa? Dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Karena dia masih merasa sehat, masih diberkati Tuhan, ya sudah. Berdoa itu, kalau Bapak Ibu lihat kunang-kunang ya, kalau malam itu ya, kadang nyala, kadang enggak. Ya udah jarang-jarang. Kalau Tuhan berkati saya baru berdoa. Kalau enggak ya udah, terserah. Kedua, timbul ada masalah. Sering Pak Suwento ya, mungkin minggu-minggu yang lalu saya lupa, Pak Gembala Suwento mengatakan bahwa kadang-kadang Tuhan tidak dengar doa kita. Itu karena ada masalah pada diri kita antara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Ketiga, cara duniawi daripada datang kepada Allah. Kita lebih mengutamakan cara dunia daripada kita berseru kepada Tuhan. Makanya jangan heran Bapak Ibu. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa 100% masalah yang datang kepada kita itu karena kita tidak berdoa, bukan. Tetapi saya katakan bahwa ketika kehidupan saudara kacau, itu pada dasarnya kenapa? Karena tidak berdoa. Oh, bukan saya mengatakan, ini firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Tentang berdoa, di ayat 3-6, saya akan bacakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua adalah tentang berdoa. Itu subpoin yang kedua, itu salah berdoa. Yang pertama tadi, ada orang yang tidak atau malas mengenai berdoa. Dia malas datang kepada Tuhan. Yang kedua ini, dia datang kepada Tuhan dan meminta karena kedagingannya. Kita buka di dalam Mazmur pasal 66 ayat 18. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 66 ayat 18? Dia katakan di sini, biar saya bacakan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Artinya, kadang-kadang kita menyampaikan isi hati kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak mau mendengar itu karena kenapa? Karena hati. Ada seorang nabi yang salah menilai, ya, ketika dia memilih raja kedua Israel. Kalian tahu, yaitu Samuel. Di dalam Samuel, 1 Samuel pasal 16. Ya, ketika dia memilih Raja Daud. Lalu ketika tampil satu-satu, dia lihat Eliab, oh ini bagus ini. Tapi disitulah Tuhan tegur apa? Samuel, bukan apa yang kamu lihat, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat. Tuhan itu melihat. Manusia melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita kembali di dalam Yakobus tadi. Pasal 4, ya. Salah berdoa, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, itu karena kita menduluankan atau mendepankan tentang jasmani kita. Banyak orang yang minta kepada Tuhan dengan standar, oh Tuhan, saya mau meminta ini, baru saya mau melayani Engkau. Saya mau minta itu, baru saya mau melayani Engkau. Karena kenapa? Karena standar dia, baru dia melayani Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, itu salah. Kita pakai standar atau komitmen Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu nama Babelnya. Nama yang dari Israelnya yaitu Misael, Ajarya, dan Hananya. Itu di mana? Di dalam pasal 3. Ketika mereka mau dibuang karena mereka tidak menyembah patung. Apa yang mereka katakan? Meskipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak mau menyembah dewa yang Tuanku buat. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, pernah enggak ketika kita berdoa, ya kok saya berdoa kok tidak ada ya? Mungkin nunggu 1 tahun, nunggu 2 tahun, nunggu 3 tahun. Karena kenapa? Selain yang apa yang minggu-minggu yang lalu disampaikan oleh Pak Gembala kita, Pak Suento, itu karena dosa. Itu karena juga salah berdoa. Karena kenapa? Yang kita minta itu lebih kapasitasnya. Kita paksa lagi Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Kesal kalau tidak dijawab. Karena kenapa? Oh, Tuhan, saya pengen motor Tuhan. Nanti motor saya ini, sebelum saya diutus, saya bisa menginjil orang. Kabulkan dulu Tuhan. Tidak dikabulkan, marah. Oh ya sudah, tidak mau diutus lah. Tidak mau jadi penginjil lah. Oh begitu juga anak panti. Tuhan, saya pengen jadi orang kaya. Kan Pak Gembala Suento sering menjelaskan kepada kami. Anak miskin yang jadi masyhur. Tapi tidak ada usaha, tidur-tidur terus. Tidak mau belajar. Disuruh ini, disuruh itu. Kan sudah
Nanti kan anak panti ini dikasih Tuhan daripada orang-orang yang lain. Kan? Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Pasti Tuhan lebih sayang dong. Salah Bapak Ibu. Salah. Tuhan berkati. Tuhan menjawab ketika kita berdoa sesuai dengan porsinya Tuhan. Bukan porsinya kita. Kalau porsinya kita gampang. Tuhan, saya meminta pesawat. Oh, kabul langsung. Itu porsinya kita begitu. Itu kemauannya kita. Ya kan? Pasti adik-adik seperti itu. Oh Tuhan, saya mau kursi, aduh capek nih. Saya mau kursi yang sering main game. Kursi game. Yang lebih empuk. Yang sering tidur, oh ganti kasur. Yang bagus. Oh yang khayalannya terlalu tinggi. Aduh, pengen itu semuanya terasa gampang lah. Itu maunya kita, bukan maunya Tuhan. Makanya salah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Kalau maunya kita dikabulkan oleh Tuhan. Oh gampang sekali. Aku bilang. Oh Tuhan, saya mau tanah berpuluh-puluh hektar. Dengan alasan apa? Saya mau melayani Kau nanti. Mantap. Janji-janji sama Tuhan. Akhirnya apa? Lupa Tuhan. Sesudah kaya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak mendengar. Atau karena kita salah berdoa. Ini Yakobus. Firman Tuhan mengasih tahu kepada kita. Mungkin di tempat ini udah ngerti lah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi orang yang di luar sana tidak paham. Karena kenapa? Dia tidak membangun hubungan yang baik dulu dengan Allah. Karena kenapa? Dia meminta sembarangan. Begini saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Kalau tujuan saudara-saudara yang terkasih Tuhan berdoa itu adalah dengan cara, oh saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan, karena memang ada permintaan saya, yaitu baru saya melayani Tuhan, itu standarnya kita, maka Tuhan tidak mendengar. Karena kenapa? Yang kita mohonkan, yang kita minta, itu karena kedagingan kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Begitu juga jemaat. Mungkin doa-doa jemaat, Tuhan, pakai saya sebagai saluran berkat-Mu. Supaya saya bisa membantu penginjil, membantu jemaat. Ada juga, ya dulu ada yang kita doakan. Tuhan dia rajin ke gereja. Tuhan dia tidak punya kerja, dia minta di pokok doa, kita doa. Setelah itu, setelah dia dapat kerja, mungkin Tuhan kabulkan. Akhirnya enggak datang-datang ke gereja lagi. Karena kenapa? Saya panggil. Kenapa enggak datang? Oh sibuk. Wah ini seperti itu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya jangan kecewa ketika meminta sama Tuhan. Tuhan tidak kabulkan. Karena Tuhan sudah tahu endingnya. Ketika Bapak Ibu terima yang Bapak Ibu minta. Maka endingnya itu apa? Lupa Tuhan. Makanya ketika kami di pokok doa ada. Saya nggak sebut orang. Nanti dibilang saya menjelekan orang lagi. Enggak. Ketika dia sampaikan bahwa, oh Pak, saya nggak punya kerja. Mohonlah kita berdoa untuk saya supaya saya dapat kerja. Oh, baguslah kita doa. Rajin 3 kali 4 kali. Rajin, semangat untuk firman Tuhan. Tiba-tiba dapat kerja. Udah mulai mundur pelan-pelan. Jadi sebenarnya gini, kita tergoda itu bukan karena kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan terpojok, tapi kita bisa tergoda karena dalam keadaan nyaman. Nyaman itu apa? Serba ada. Kita bisa tergoda, Bapak. Sehingga kita tidak merasa sudah jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tapi kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan.
dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, ya, di situ menjelaskan kita meminta menurut kehendaknya. Sudah terasa, sudah cepat ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, itu poin pertama. Poin pertama yaitu tentang berdoa. Ada yang tidak berdoa. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia berjalan menurut kehendaknya. Ada yang berdoa tetapi salah juga. Ini salah. Berdoa, tidak berdoa salah. Berdoa juga salah begitu. Berdoanya salah apa? Karena kalau kita meminta porsi kita, apalagi memaksa Tuhan. Ancam Tuhan begitu. Oh Tuhan, kalau tidak berkati saya, maka saya marah ini. Itu poin pertama Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Poin kedua, di dalam ayat 6 sampai yang ke 10, biar saya bacakan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Yaitu tentang nasihat kedua, yaitu tentang rendah hati. Di sini saya bagi ada 4 mengenai tinggi hati. Ada yang tinggi hati mengenai berdoa, dalam berdoa. Ada yang tinggi hati dalam pelayanan. Ada yang tinggi hati karena harta. Ada yang tinggi hati karena pengetahuan. Tuhan di dalam Amsal, nanti bisa dibuka, karena tinggal 10 menit lagi waktu saya. Tinggal sedikit lagi. Amsal pasal 16 ayat 18. Bahwa yang Tuhan senang adalah rendah hati. Justru orang yang tinggi hati itu akan jatuh, mudah jatuh. Baik, kita lihat di dalam tinggi hati dalam berdoa. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, lihat di dalam Matius pasal Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan di situ buka. Itu tentang pemungut cukai dan orang Farisi. Oke, tinggal 4 menit lagi. Pemungut cukai tentang orang Farisi. Ya, di mana orang Farisi ini berdoa dengan memandang pemungut cukai bahwa dia bukan seperti pemungut cukai. Dia memberikan yang terbaik pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, tinggi hati itu banyak terjadi kepada kita. Kadang-kadang kita merasa tinggi hati karena kenapa? Karena kita sudah merasa lebih daripada orang lain. Tinggi hati itu adalah orang yang memandang rendah orang lain. Itu adalah tinggi hati. Dan tinggi hati adalah orang yang tidak mau menerima masukan orang lain. Tinggi hati itu ibarat cangkir yang dianya udah di atas, sedangkan tekonya di bawah. Meskipun isi air tetap jatuh. Karena kenapa? Tidak masuk begitu. Tidak terisi. Orang yang tinggi hati adalah orang seperti kodok atau katak di dalam tempurung gitu. Sudah merasa ini dunia saya. Ternyata ketika dibuka, ternyata lebih luas lagi daripada apa yang saya lihat. Itu adalah ciri-ciri orang yang tinggi hati. Tapi yang Tuhan suka adalah di mana kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, tinggi hati kita harus pelan-pelan untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau memang sulit, karena udah kebiasaan kan, apa-apa kita memandang orang itu, bodoh sekali. Lebih pintar saya. Oh, dalam hati, dia tidak bisa, saya bisa. Sering kita menjengkel, tapi kita belajar supaya kita membiasakan diri dan kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Sebenarnya saya di jemaat itu saking berkobar-kobarnya sampai jam 9 saya ini khotbah. Saya jelaskan. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, seperti itu firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengenai kami berdoa, mengenai kami tujuan kami berdoa Tuhan, pimpin kami, dan tentang hati kami Tuhan. Terus pimpin kami, bimbing kami, ajarkan kami. Semoga kami semakin tunduk dalam mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.